Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan berlatih soal tipe TKA Matematika. Dan ini adalah paket kedua. Langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Di sini ada barisan bilangan min 17, min 14, min 11 dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Di sini ada 4 pernyataan, apakah pernyataan ini bernilai benar ataukah bernilai salah. Kita uji pernyataan yang pertama, yaitu setiap suku barisan adalah negatif. Nah, jadi caranya untuk membuktikan pernyataan ini, kita cari dulu selisihnya atau bedanya, yaitu min 14 dikurangi min 17. Hasilnya adalah 3. Nah, karena selisihnya positif 3, maka pasti akan terdapat suku dengan nilai positif. Jadi, pernyataan tersebut bernilai salah. Kita uji pernyataan yang kedua, yaitu jumlah setiap suku berurutan adalah ganjil. Berarti kita langsung saja uji U1 tambah U2 tambah U3. Jadi min 17 tambah min 14 tambah min 11. Nah, karena plus ketemu min jadinya min ya. Hasil akhirnya adalah min 42. Jadi pernyataan tersebut bernilai salah. Kita uji pernyataan yang ketiga, yaitu min 1 merupakan salah satu suku barisan. Nah, untuk menguji pernyataan ini, maka langkah kita adalah mencari UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita masukkan nilai A dan nilai B-nya, maka UN sama dengan min 17 ditambah 3N-3. UN sama dengan min 20 ditambah 3N. Nah, setelah ini min 1-nya kita masukkan ke UN-nya. Jadi min 1 sama dengan min 20 ditambah 3N. 3N sama dengan 19, maka nilai N sama dengan 19 per 3. Ini kan jelas salah ya. Masa ada suku ke 19 per 3? Jadi pernyataan tersebut bernilai salah. Kita uji pernyataan yang terakhir. Setiap selisih dua suku ganjil barisan adalah tipatan 6. Jadi U1 sama U3, U3 sama U5 gitu ya. Selisihnya apakah 6? Nah, jadi kita tahu bahwa selisih antara suku di barisan ini itu kan 3. Nah, otomatis selisih antara dua suku ganjil ya, lompat 2 tadi U1 sama U3 itu adalah 6. Jadi pernyataan tersebut bernilai benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui UN menyatakan suku ke N suatu barisan geometri yang suku-sukunya positif. Jika U7 dikurangi U3 sama dengan 24 akar 2 dan U5 sama dengan 3 akar 3 U2, suku ke-6 barisan tersebut adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat? Pertama, ya, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu U7 dikurangi U3 sama dengan 24 akar 2 dan U5 sama dengan 3 akar 3 kali U2. Lalu kita fokus ke U7 dikurangi U3 sama dengan 24 akar 2. Kita tulis rumus UN-nya. Maka kita keluarkan nilai A-nya, jadi A kali R pangkat 6 dikurangi R kuadrat sama dengan 24 akar 2. Ini kita anggap pernyataan 1. Setelah ini kita fokus ke U5-nya. Jadi U5-nya kita ganti dengan rumus AR pangkat 4, lalu U2-nya juga kita ganti dengan AR. Setelah itu kita sederhanakan, kita coret A di sisi kiri dan kanan, kita coret 1R di kiri dan kanan. Maka R pangkat 3 sama dengan 3 akar 3, R pangkat 3 sama dengan akar 27. Jadi 3-nya masuk ke dalam akar, kan 9 ya, jadi R pangkat 3 sama dengan 27. Nilai R-nya adalah akar 3.
Nah, setelah ini baru kita cari A. Caranya gimana? Substitusikan R sama dengan akar 3 ke persamaan 1. Jadi A kali R pangkat 6 dikurangi R kuadrat sama dengan 24 akar 2. Nah, akar 3 dipangkatkan 6 hasilnya adalah 27. Akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Jadi A kali 24 sama dengan 24 akar 2. Nilai A-nya adalah akar 2. Setelah nilai A dan R diketahui, baru kita cari suku ke-6-nya. Jadi U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan akar 2 dikali akar 3 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 9 akar 6. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setiap kali sesudah jatuh mengenai lantai, bola memantul dan mencapai tinggi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola itu sampai berhenti adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini? Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita tulis dulu nih yang diketahui dan yang diketahui aja lah ya. Yang ditanya nggak usah. Jadi ketinggian itu adalah A atau H ya, high gitu kan. Tingginya adalah 15 meter. Lalu R-nya itu adalah 3/4. Nah, kita ingat rumus S infinity sama dengan H kali Q plus P dibagi Q min P. Nah, kita masukkan nih nilai H-nya adalah 15. Lalu Q-nya itu yang mana? Q-nya itu adalah yang 4 dan P-nya itu adalah yang 3. Jadi 15 kali 4 plus 3 dibagi 4 min 3. Hasilnya adalah 15 kali 7. Hasilnya adalah 75. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang D, yaitu 75 meter. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah berapa kursi? Nah, kita tulis dulu nih yang diketahui. Jadi nilai A-nya adalah 20 karena yang terdepan itu 20 kursi. Lalu N-nya adalah 15 karena ada 15 baris dan bedanya adalah 4. Ingat rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2N tambah N min 1 kali B. Kita masukkan nilai N, A, dan B-nya. Maka ketemu S15 sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 20 ditambah 14 kali 4. Setelah ini kita fokus ke yang di dalam kurung dulu. 2 kali 20 hasilnya adalah 40. Lalu 14 kali 4 hasilnya adalah 56. Jadi 15 per 2 dikali 96. 15 kali 48. Jadi jumlahnya adalah 720 kursi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suku ke-7 dan suku ke-12 barisan aritmatika berturut-turut adalah 14 dan 29. Suku ke-21 barisan tersebut sama dengan, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 5? Jadi kita tulis dulu nih yang diketahui ya, yaitu U7 sama dengan 14 dan U12 sama dengan 29. Kita jabarkan dulu. U7-nya berarti A plus 6B sama dengan 14. Itu adalah pernyataan 1. Lalu kita jabarkan U12-nya menjadi A ditambah 11B sama dengan 29. Ini adalah pernyataan yang kedua. Lalu kemudian dari persamaan 1 dan persamaan kedua kita eliminasi A-nya. Jadi A ditambah 6B sama dengan 14 akan dikurangi A ditambah 11B sama dengan 29. Jadi eliminasinya itu adalah pengurangan ya. Kenapa? Karena A-nya itu sama-sama positif. Hasilnya adalah min 5B sama dengan min 15.
B-nya adalah 3. Setelah ini substitusikan B ke persamaan 1. Jadi A ditambah 6B sama dengan 14. A ditambah 6 kali 3 sama dengan 14. Jadi A ditambah 18 sama dengan 14. Dengan demikian nilai A-nya adalah min 4. Baru setelah ini kita mencari suku ke-21. Pakai rumus A ditambah 20B. Kita masukkan nilai A dan B-nya, maka mendapati U21 sama dengan 56. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D, yaitu 56. Kita lanjut ke soal nomor 6. Suatu deret aritmatika dengan U2 ditambah U5 sama dengan 62 dan U7 tambah U10 sama dengan 102. Nilai dari U12 tambah U15 adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini. Nah, ini hampir sama ya dengan soal sebelumnya. Jadi kita jabarkan dulu pernyataan U2 ditambah U5 sama dengan 52 untuk mendapatkan pernyataan yang pertama. Jadi langsung aja nih, A ditambah B ditambah A ditambah 4B sama dengan 62. Hasilnya adalah 2A ditambah 5B sama dengan 62. Lalu yang bagian U7 ditambah U10 sama dengan 102, itu hasilnya adalah 2A ditambah 15B sama dengan 102. Ini adalah pernyataan yang kedua. Dari pernyataan 1 dan pernyataan kedua, selanjutnya kita eliminasi nilai A-nya. Kenapa yang dieliminasi A? Karena sama-sama 2A. Dan eliminasi yang kita pakai adalah eliminasi pengurangan. Karena apa? Karena sama-sama positif 2A. Nah, dari eliminasi ini kita peroleh min 10B sama dengan min 40, maka B-nya adalah 4. Setelah ini kita substitusikan nilai B ke persamaan 1. 2A ditambah 5B sama dengan 62. 2A ditambah 5 kali 4 sama dengan 62. 2A ditambah 20 sama dengan 62, maka nilai 2A akan sama dengan 42. Jadi A-nya adalah 21. Setelah ini kita cari nilai U12 ditambah U15. Kita jumlahkan dulu rumusnya. A plus 11B tambah A plus 14B. Hasilnya adalah 2A ditambah 15B. Kita masukkan nilai A dan nilai B-nya, maka ketemu 42 ditambah 100. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang 142. Jawabannya adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal tipe TKA Matematika. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan semoga kamu sukses mengikuti TKA Matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.